Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Ad'u lakum bisalamah wa sa'adah fil hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan kita, termasuk melalui langkah-langkah kecil kita ke majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa ampuni kesalahan kita dan Allah angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan, seperti yang tadi disampaikan, lama sekali tidak ke sini. Dan alhamdulillah malam ini bisa hadir di sini, dan mohon maaf mengganggu jadwal kebiasaannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan. Ini karena ada agenda yang harus disempatkan hadir dengan teman-teman, mudah-mudahan jadi motivasi. Dan nanti akan banyak cerita yang saya bawa tentunya, yang nanti saya bawa dari sana, dari Mesir. Jadi banyak cerita sekali sampai tanggal 15 kemarin Januari. Alhamdulillah saya ingin jadi warga negara Indonesia yang baik dan harus memilih. Qadar Allah harus milihnya di Mesir. Jadi berkurang 3 kertas suara. Yang harusnya 5 kertas suara, hanya ada 2 kertas suara, Capres dan DPR RI. Tidak mengurangi kekhusyuan tentunya. Mudah-mudahan malam ini adalah malam barokah, ziyadatul khair, bertambah baik, atau subutul khair, tetap dalam kebaikan. Bagi waktu iman, malam ini kita akan kajian satu ayat yang ini kayaknya nggak populer ayatnya, nggak sepopuler ayat kursi, juga tidak sepopuler ayat-ayat lainnya di Al-Quran. Saya yakin ayat ini bukan suudzon ya, tapi ayat ini kayaknya nggak pada hafal gitu. Mungkin karena jarang dibaca, kalaupun sering dibaca jarang dibahas. Apalagi ini bulan Rajab, bukan temanya. Karena Rajab biasanya ngebahas surat Rajab, surat Al-Isra biasanya. Walaupun nanti juga teman-teman harus belajar ulang. Kenapa Indonesia menyepakati tanggal 27 Rajab? Nanti sejarahnya dibaca ulang. Karena sejatinya di riwayatnya disebutkan di 4 bulan yang berbeda. Ada yang menyebutkan Rajab, ada yang menyebutkan Rabiul Awal, ada yang menyebutkan Ramadan, dan ada yang menyebutkan Zulqa'dah. 4 bulan. Dan itu berbeda semuanya. Akhirnya tidak ada kesepakatan, hanya bulan Rajab, apalagi tanggalnya 27. Nanti silahkan dibaca lagi, itu hanya motivasi saja buat nanti baca ulang lagi tentang sejarahnya. Surat Al-An'am ayat 60. Silahkan ini dihafalkan, nanti pulang dari sini kita hafal ayat ini. Surat Al-An'am ayat 60. Pernah dengar Al-An'am 60? Pernah ya? Barusan. Pernah hafal Al-An'am 60? Yang sering menghafal Quran pasti pernah hafal. Barangkali lupa lagi mungkin. Tapi ini tidak sepopuler ayat-ayat yang sering kita baca di, misal nih, saya sampaikan yang populer teman-teman. Misalnya, kalau udah judulnya syukur, itu pasti udah langsung 1 surat, 1 ayat. La in syakartum. Oh, itu udah populer kan? Terus kayak kalau misalnya kita ngedoa apa ya gitu buat saudara atau pasangan anak gitu supaya soleh, itu pasti sudah 1 paket. Robbi habli nasalihin atau Robbana hablana min azwajina, kan gitu. Itu ayat-ayat yang populer. Sholat itu celaka gitu. Oh, itu langsung tuh pasti ke ayat
fawailul lil musallin. Nah, yang ini ayatnya nih kayaknya itu. Cung yang hafal pulang. Pasti nggak akan ngacung, nggak mau pulang kan? Ayat ini jarang lah ya, jarang banget kita mendengarkan bahasan ayat ini. Kita coba bahas malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum. Yang taunya yang mana? Yang akhir ya? Bima kuntum. Itu terkenal. Tapi di awalnya belum tuh. Kita terjemahkan teman-teman. Wa huwa dan dia, siapa Allah? Alladzi yang yatawaffakum. Lihat terjemahnya karena kita akan belajar malam ini. Yatawaffakum apa artinya? Baik, di Kementerian Agama terjemahnya sepakat menidurkanmu. Nah, tapi teman-teman tuh tahu bahwa tidur tuh bahasa Arabnya bukan ini. Apa? Naum kan? Terus kenapa nggak pakai naum? Nah itu kenapa muncul tema malam ini, wafat besar, wafat kecil, karena ayat ini nih. Dan dialah Allah yang menidurkanmu, tapi tidurnya nggak pakai naum. Padahal setiap hari kita as-salatu khairum minan naum gitu. Kenapa nggak as-salatu khairum minal wafat gitu? Di sini ya tawafa, apa artinya tawafa? Itu wafat. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir di sini artinya adalah wafat. Teman-teman lebih familiar wafat kan? Bahasa apa berarti wafat? Bahasa Arab ya. Kalau paraji, pernah dengar paraji? Ini apa? Ini sih Gen Z mah nggak pada hafal kali ya, ada paraji. Paraji itu indung berang. Apa indung berang? Apa bahasa Indonesianya? Paraji. Indonesianya paraji, di Sunda paraji, di Jawa juga paraji. Hanya kalau diterjemahkan bidan. Ya, dukun beranak. Dukun itu syirik, Bu. Jadi nggak enak gitu. Makanya dukun gitu. Nggak. Bahwa ternyata Allah sampaikan faraji. Dan kalau kita kemudian nyebutin faraji itu, ternyata itu bahasa Arab gitu. Bahwa kita itu sebenarnya senang banget bahasa Arab dan ngomong juga bahasa Arab banyak banget gitu. Ini mah makanan khas Banjar. Khas itu bahasa Arab tuh. Iya. Faroji itu dari farji. Tahu farji? Kemaluan perempuan. Makanya paraji disebutnya yang ngurusin kemaluan perempuan. Iya. Amit, masih ingat amit-amit? Amit-amit apa artinya? Kenapa? Ya Allah, amit-amit. Amit-amit. Jauh-jauh ya. Amit itu artinya jauhkan ya. Jauhkan dariku. Artinya kita bisa bahasa Arab. Amit-amit, jauhkan dariku gitu. Kayak kalau lihat amit-amit jabang bayi, jabangnya nggak ada tuh, apa itu jabang bayi. Nah ini, jadi lihat teman-teman, Allah lah yang mewafatkan kalian. Kalimatnya menarik, terjemahnya jadi tidur. Kenapa wafat? Karena ternyata kita pindah dulu, boleh? Ke surat Az-Zumar 42. Sudah hafal kan? Saya yakin teman-teman sudah hafal ayat ini, apalagi santri, wajib hafal. Az-Zumar 42. Az-Zumar 42. Nah, biar bagi pahala. Punten. Tuh. Ya. Az-Zumar 42. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Baik. Ini perhatikan teman-teman. Allah yatawaffa. Kalau yang tadi kan menidurkan. Yang ini apa artinya? Udah beda lagi ya.
Yang tadi tuh menidurkan, yang ini artinya menggenggam, memegang, gitu bukan? Berarti wafat itu dipegang tuh sama Allah. Apanya? Al-anfus, jiwa, ruh. Maka orang yang meninggal, kata Allah, ruhnya dipegang sama Allah, digenggam sama Allah, berarti wafat. Kemudian wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum meninggal saat tidurnya, sama jiwanya digenggam oleh Allah. Jadi wafat juga kan berarti? Wafat besar itu berarti mati, wafat kecil berarti tidur. Wah, berarti teman-teman yang sering tidur itu adalah gitu, sedang belajar wafat gitu. Mohon maaf nih teman-teman, ini kajian nggak bisa malam ya, nggak bisa lama ya, karena malam Senin ya. Kalau malam Ahad kan sampai jam 10 ya. Bisa, bisa. Ya udah sesi 1, sesi 2 gitu ya. Yang mau pulang duluan, sudah duluan gitu ya. Baik teman-teman nih, ini menarik. Punten nih, saya kasih kabar baiknya nih teman-teman. Ayat ini adalah ayat yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib saat ditegur oleh Rasulullah tidak salat malam. Masih ingat? Atau belum ingat? Ini ayat nih, Az-Zumar 42 teman-teman, adalah ayat yang dipakai Ali bin Abi Thalib saat ditegur oleh Rasulullah karena tidak salat malam. Oh, ini jawaban cerdas. Ali cerdas kan? Masuk Islamnya saja ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pulang ke rumah, pikirkan, besok datang lagi ke sini. Kalau mau masuk Islam silahkan, kalau enggak terserahmu. Enggak disuruh nanya ke orang tuanya, kamu yang mutusin sendiri. Kan itu, Ali cerdas. Makanya Ali tuh saat tidak sholat malam ditanya sama Nabi, kenapa tadi malam tidak sholat malam? Jawabannya ini, keren. Karena roh saya masih digenggam sama Allah. Jadi saya belum bangun. Roh saya masih dipegang Allah, belum dikembalikan. Jadi saya tidak sholat malam. Cerdas. Teman-teman sih nggak cerdas. Kita nggak cerdas. Kita nggak cerdas. Kenapa nggak sholat malam? Capek. Kenapa nggak sholat malam? Ngantuk. Jawabannya pakai ini. Ini kabar gembira nih, ngapalin. Benar. Ini kabar gembira. Hafalkan ini. Kata Allah, pokoknya kalau orang yang meninggal fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka dipegang langsung, nggak dibalikin lagi. Tapi kalau yang dihidupkan lagi, fayursilul ukhra ila ajalin musamma, kemudian dikembalikan oleh Allah sampai waktu yang sudah ditentukan. Berarti teman-teman dikembalikan lagi rohnya, ya. Ini masuk nih, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Maka Ali adalah pemikir yang cerdas. Maka saat Ali bin Abi Thalib ditanya, "Kenapa nak tidak salat malam?" Allah masih genggam roh saya. Kebayang nggak? Kebayang? Mau dipraktekin? Misalnya besoknya, kenapa nggak salat malam? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Bacakan ayat tuh, masya Allah, keren nih. Tapi Ali bin Abi Thalib lupa bahwa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kemudian jawab menggunakan surat Al-Kahfi. Teman-teman pengrajin Al-Kahfi kan? Kok pengrajin ya? Nggak enak kan? Sering baca Al-Kahfi kan? Tapi sampai ayat 5 enggak? Atau cuma 10? Selesai, sampai selesai 110. 110 ya. Kalau yang selesai 110 bakal bertemu dengan ayat 54. Silakan dibuka. Nah, ini kalau ada yang ngurusin asrama, bangunin orang gitu. Yang ini hafalin juga. Saat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai bapak mertuaku, aku tidak sholat malam karena Allah masih genggam roh saya." Kemudian ada ayat 54, silahkan dibaca ya. Al-Kahfi 54. Silahkan. Ada belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Artinya dan ya sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.
Nah itu. Kata Nabi, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dasar manusia pembantah. Pergi aja. Udah, masuk. Jadi teman-teman nanti kalau bangun tuh, bangunin siapa misalnya? Kalau yang telat, jawabnya yang tadi. Nah, terus ngomong itu, balas lagi sama ayat ini, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dasar manusia banyak alasan, banyak membantah. Baik teman-teman, nggak usah lama-lama di situ. Silahkan mau dipraktekkan juga. Berarti mirip Ali dan Rasul. Hanya pesannya laki-laki harus tetap salat malam. Silahkan ya. Kalau perempuan kan ada haid ya. Jangan. Lanjut. Balik lagi ke Al-An'am 60. Al-An'am 60 balik lagi. Nggak di screenshot aja teman-teman. Biar update status gitu. Iya. Berarti kan udah dapat 3 tuh ayatnya. Al-An'am 60, Az-Zumar 42, Al-Kahfi 54, screenshot gitu. Nanti kan pasti beda-beda tuh captionnya ya, terserah kebutuhan masing-masing. Sudah, balik lagi teman-teman, yuk. Dan Allah lah yang menidurkan kalian. Lihat, berarti urusan tidur saja urusan siapa? Pernah teman-teman merem tapi nggak tidur? Kita merem nih matanya tapi pikiran kemana-mana gitu, kayak pejabat kita. Ya Allah, mikirin rakyat gitu. Kiri merem tapi pikiran kemana-mana gitu. Pernah gitu? Sering. Berarti belum Allah tidurkan kan? Pernah minum obat tapi nggak tidur? Susah lah. Teman-teman nggak, pasti bukan peminum obat. Minum kopi pernah? Judulnya nggak mau tidur ya. Tibra. Pernah nggak kita separah itu gitu? Emang boleh separah itu? Ya Allah, itu kopi udah bagus banget, espresso yang strong udah, atau arabica lah apa silahkan gitu. Maksudnya tuh biar nggak tidur. Ya Allah, tidur juga. Dan itu biar saya dengan teman-teman sadar bahwa ternyata urusan tidur saja urusan Allah, maka bersandarlah hanya kepada itu poin paling penting. Bersandar sama manusia kecewa. Pernah dengar ini peribahasanya orang Mesir? Belum? Aduh, sama ya. Orang Mesir itu ada, mani tamada ala nasimal. Barang siapa orang bersandar kepada manusia pasti bakal bosan. Wa mani tamada ala malihi qol. Kalau bersandar kepada hartanya pasti kurang terus. Wa mani tamada ala sultani. Barang siapa bersandar kepada jabatannya dzal, dia hina. Wa mani tamada ala aqlihi ikhtal. Kalau bersandar kepada akalnya dia pasti pusing. Pernah kita pusing? Karena bersandar pada akal itu. Mau pengajian hujan bersandarnya ke akal, gimana ya? Payung nggak ada, jas hujan nggak ada. Bersandarnya ke sini, pusing. Besok sekolah nggak punya uang, bersandarnya ke sini, capek, pusing. Maka kata teman-teman di Mesir itu, mamani tamada alallahi la malla wala dhalla wala dalla wala khjalla. Kalau bersandar hanya kepada Allah, tidak akan pusing, tidak akan bosan, tidak akan merasa sedikit terus, tidak akan susah. Mau jadi caption ini? Susah nanti ngapalin ya. Nanti aja ya di akhir. Baik teman-teman, begitu. Maka bersandarlah hanya kepada Allah. Maka nanti teman-teman mau tidur harus wudu dulu. Nah, kita singkat ya. Tidur itu wudu dulu, kemudian baca Quran, kemudian doa. Wudu dulu, baca Quran, doa. Bangun tidur, doa dulu, baca Quran, wudu. Udah sama? Ulangi. Sebelum tidur, wudu dulu, baca Quran, doa. Bangun tidur, doa dulu, baca Quran, wudu. Mari kita perjelas. Sebelum tidur itu ada instruksi dari Nabi, wudu dulu. Habis itu kita berbaring, kemudian membaca ayat-ayat yang diisyaratkan dibaca. Di antaranya trikul yang sering teman-teman pakai. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian ditiupkan ke tangan kita, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kita. Quran bukan? Kemudian yang terakhir Bismika. Mau Bismika Allahumma ahya, Bismika amut, atau Bismika Allahumma amut wa ahya, atau menggunakan yang panjang silahkan. Bangunnya doa dulu, alhamdulillahilladzi ahyana. Wa ilaihin nusyur. Selesai itu baca surat terakhir Ali Imran 10. Ini yang belum. Ini TPR sejak kajian kita. Dan sampai hari ini belum hafal juga Ali Imran 190 sampai 200.
Yang terakhirnya apa? Wudu. Kalau yang tadi wudu untuk tidur, kalau yang ini wudu untuk pintar. Teman-teman punten. Ternyata wudu teh banyak ya. Satu, ada wudu untuk tidur, bukan sholat. Dua, ada wudu untuk yang ngantuk. Kalau ngantuk, wudu. Yang satu mah wudu tidur, ya. Yang satu ngantuk, wudu. Yang ketiga, kalau marah. Masih ingat? Idza ghadiba ahadukum, jika marah salah seorang di antara kamu, maka falyatawaddo, berwudulah. Jadi kalau marah wudu, berdiri, duduk. Kalau duduk marah juga berbaring. Kalau berbaring masih juga berwudulah. Ternyata ada marah untuk salah, ada wudu untuk marah. Kenapa wudu untuk yang marah? Karena marah itu minasyaiton, dari setan, dan setan diciptakan dari api, maka matikanlah api dengan sihir. Dan ada yang keempat, ini 18 tahun ke atas, gak apa-apa ya, ada wudu untuk mengulangi. Jadi kalau sudah selesai babak 1, mau ngulangin babak 2 harus wudu. Paham? Nggak usah paham ya nanti. Itulah pokoknya ya teman-teman. Dan ternyata tuh dipandu terus gitu kayak gitu. Ternyata wudu banyak banget gitu. Bukan hanya 1. Berarti Allah ingin kita bersandar hanya kepada Allah. Urusan tidur saja urusan Allah. Cukup sampai sini? Lanjutkan teman-teman. Bilaili, Allah tidurkan kalian pada waktu malam. Ulangi pelan-pelan. Dan dialah Allah yang menidurkan kalian pada waktu malam. Jadi kalau tidur siang pas Jumatan siapa? Ulangi pelan nih, ulangi. Dan Allah lah yang menidurkan kalian pada waktu malam. Nah kalau tidur pas Jumatan siang itu sama siapa? Sama siapa? Kalau lagi pengajian atau lagi di kelas siang-siang kita tidur pas belajar, itu oleh siapa? Setan. Wih, gampang banget ya, godaan setan gitu. Semuanya juga oleh Allah teman-teman. Nggak bisa tidur kita kalau nggak diizinkan oleh Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun yang menimpa kita kecuali itu musibah dari Allah, semuanya diizinkan sama Allah. Hanya penyebabnya. Kalau mau tidur malam begini kan bismika dulu. Kalau pas Jumatan ada nggak bismika? Yang ini tuh syar'i gitu tidurnya gitu. Jadi pas adzan itu Allahu Akbar, dia udah mulai tuh bismika. Terus nanti pas qomat udah selesai, bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana. Nggak ada ya? Nggak ada yang begitu, karena dia tahu itu nggak benar. Yang menarik teman-teman gini, kalau teman-teman jalan tuh pakai mobil, pakai kereta, milih tidur atau bangun? Emang kita pasukan tidur ya? Alah, pasukan tidur gitu. Padahal mohon maaf nih teman-teman, di ayatnya tuh buka dulu deh. Buka dulu surat Ar-Rum. Yang terkenal dari Ar-Rum itu apa sih teman-teman, ingatnya apa? Yang ini nih, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terkenal nggak sih? Enggak juga ya. Ayat 42 coba teman-teman. Ar-Rum 42. Terjemahnya. Kata-kata dari Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Jelas ya. Kata Allah gini, kul siru, hei Muhammad, katakanlah kepada umatmu, siru, jalan-jalan. Ini teman-teman punten ya yang nggak pernah jalan-jalan, itu disuruh sama Allah jalan-jalan. Siru. Tapi yang paling penting itu kalimat berikutnya, fanzuru, lihatlah. Ini mah tidur. Lihat. Masyaallah, teman-teman. Lihat. Masyaallah. Kemarin lihat ya yang mana di kereta Cicalengka tabrakan. Biar kita tuh sadar bahwa benar-benar bersandar hanya kepada Allah ya. Ternyata di Jepang yang tabrakannya bukan kereta, pesawat dong. Yang satu mau landing, yang satu take off. Yang take off belum waktunya take off. Ternyata terbang, tabrakan. Yang menariknya, biar kita tuh semakin sadar bahwa semuanya kecerdasan manusia dibatasi oleh kekuasaan Allah. Biar semuanya bersandar sama Allah gitu. Nah ini Allah pandu semuanya. Allah tidurkan kalian di waktu malam. Kalau siang boleh siapa?
oleh Allah juga, tapi penyebabnya godaan setan. Makanya teman-teman kalau mau masuk masjid Jumatan itu kan ada 3 yang dilakukan setan. Yang pertama berbisik, ya, udah tidur, kamu lelah hari ini, sekolah tuh bikin lelah, udah tidur aja. Yang kedua nanti teman-teman ditiup. Pernah nggak lihat ustadznya udah dilihat kayak perintah Rasulullah kalau sedang khutbah Jumat itu dilihat ustadznya tiba-tiba awalnya kuning gitu, udah kuning putih, udah putih gelap hitam, ih tidur. Itu ternyata kenapa ditiup. Nah yang paling parah tuh si setan itu ngusapin kita dari belakang, udah tidur aja. Pernah ya? Wih, seneng ya? Keren makanya. Perempuan gak pernah merasakan nikmatnya tidur saat Jumatan. Makanya kalau urusan tidur itu yang jago siapa? Kita laki-laki udah jagonya nih. Jumatan itu sebentar tapi tidurnya luar biasa. Terus alasannya paling keren lagi. Kenapa sih tidur pas Jumatan? Mulailah. Bukankah ada sunnah tidur kalau siang hari? Dan itu sebelum zuhur kan? Makanya saya tidur dulu sebelum sholat zuhur, sebelum Jumatan. Wih mantep ya. Iya, jadi tidur itu kan ada 3 waktu teman-teman. Habis isya, sebelum subuh, sebelum zuhur, atau habis zuhur. Yang paling kita jarang lakukan itu yang malam 2 kali. Setelah isya dan sebelum subuh. Ini kita jadi 1 ya. Bisa bablas berarti langsung bangun subuh, atau habis sholat malam kita nggak tidur lagi, biasanya gitu. Nah Nabi justru nyontoinya tidur lagi gitu sebelum subuh. Yang paling susah siang. Ada 3 larangan tidur, kapan aja? Oke, habis subuh, habis asar, habis maghrib. Kata Nabi habis subuh, mana ba'da subhati yamna'u rizqa. Kalau orang tidur habis subuh tertolak baginya rizki. Tapi jangan ngadu domba kebiasaan orang tua kita. Jangan tidur lagi habis subuh, nanti rizkinya dipatok ayam, ayam marah. Kok saya difitnah? Saya nggak makan makanan mereka. Yang dilempar ke saya tuh beras, bukan nasi. Protes. Udah, pokoknya yamna'u rizqa, menolak rizki. Ya. Kemudian kalau habis asar apa? Mana ba'dal asri, kalau orang tidur habis asar la aklalah, tidak ada akalnya, hilang akalnya. Sakalor, pernah liar kalau bangun habis asar? Kalau anak-anak itu barutan nangis aja, baliknya tuh lama gitu, pusing gitu. Lama-lama teman-teman itu bisa gila kalau tidur habis asar. Begitu kata Nabi, hilang akal. Habis isya, habis maghrib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu nauma ba'dal isya, ba'dal maghrib. Nabi tidak suka orang yang tidur habis maghrib. Nabi nggak senang. Maka kita maksimalkan tidur kapan? Di 3 waktu yang tadi. Dan ini pengajian habis tidur harusnya. Iya, ini pengajian malam, masya Allah. Kecuali Nabi itu nggak akan tidur kalau ada kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Nabi nggak tidur. Ya, maka teman-teman, Allah yang menidurkan antum semua di malam hari, siang juga sama Allah yang tidurkan. Maka ini poinnya untuk kita, oh iya ya, bersandar yuk sama Allah saja. Makanya benar surat Al-Ikhlas ayat 2 kan, Allahus Somad, Allah tempat bersandar segala sesuatu. Enten teman-teman, pertanyaannya gede, tanda tanya gede. Kenapa tidur malam? Pernah nggak teman-teman bingung gitu lihat ayat, kenapa sih tidur malam? Istirahat. Yang lain poek, bener. Kalau poek sih bisa teman-teman tutupin aja sama gordeng, gelap setiap hari, setiap saat ya, tidur aja. Istirahat juga bisa siang. Kenapa? Karena siang nyari dari rezeki, maka malam istirahat. Ada kan yang sekarang nyari rezekinya malam, tidurnya siang. Masalah bukan itu. Ternyata teman-teman yang dimuliakan Allah, kenapa tidur Allah menidurkan kita malam? Karena malam itu banyak kesyirikan. Catat nih, karena malam banyak kesyirikan, banyak orang musyrik di malam hari. Rumahnya yang itu tuh, di rumahnya tuh masih yang itu juga sama. Seharian di rumah itu, tiba-tiba masuk malam jadi beda rasanya. Matiin lampu lari, pernah alumni. Jadi pas matiin lampu lari, kenapa gitu?
karena takut kepada sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Komo jurik mah. Kenapa sih Palestina nggak diserang berhenti gitu, diserangnya sama Israel? Ganti aja nyerangnya ke Banjar. Kenapa? Karena ke Banjar nggak perlu diserang sama peluru, cukup ditakut-takuti hantu juga nggak ke masjid. Sholat terjadi ya, sieun jurig. Kuburannya itu sama loh yang tadi siang, tapi kalau lewat malam, kenapa jadi beda? Itu syirik tuh. Apalagi kalau sudah datang suara burung. Burung apa itu? Burung hantu. Kalau burung hantu datang ada apa sih? Ya namanya hantu berarti ada burung. Kalau ada suara hayam gitu, ya Allah, tiba-tiba kita protes misalnya. Nah ini nih, cungcuing, cingcuing, apa sih? Nah ini burungnya ini. Ah ini pasti ada yang meninggal nih. Wih. Terus cek manuk teh lain, orang mah keur sholat. Saya malah lagi tasbih kata burung. Teman-teman masih ingat ayatnya? Kalau burung mengepakkan sayapnya itu tanda sholat dia. Kalau berbunyi itu tandanya dia bertasbih. Masih ingat ayatnya? Masih. Istiqomah? Tidak. Surat An-Nur teman-teman buka. An-Nur. Ini bagus nih buat update status nih. An-Nur ayat 41 Pak. Surat An-Nur 41. Coba baca terjemahnya. Tidakkah engkau yang Muhammad tahu bahwa sesungguhnya pada Allah apa yang di langit dan di bumi dan burung-burung yang meletakkan sayapnya senantiasa bertasbih, masing-masing sungguh telah mengetahui mana tasbihnya, Allah mengetahui yang lain. Baik, teman-teman lihat kalimat Arabnya. Kan di situ mah disebutnya burung teh berdoa ya, berdoa dan bertasbih gitu. Coba bahasa Arabnya apa doa? Ada A kan ya, tapi di ayat ini bukan itu. Qad alima sholatahu wa tasbihahu. Ada enggak? Nah, jadi Allah itu tahu sholatnya burung dan tasbihnya burung. Kemudian kata para ahli tafsir, kalau sedang mengepakkan sayap itu burung sedang sholat. Kalau berbunyi itu sedang tasbih. Dan semua yang ada di muka bumi ini tasbih kepada Allah. Tiba-tiba ada cing-cing datang bunyi, terus cek urang teh aya nu mawan, cek manuk teh keur tasbih urang mah. Sebegitunya gitu. Terus misalnya ada ayam kongkorongo gitu, malam-malam Pak gitu jam 12 gitu. Di kampung itu beda cerita teman-teman. Ya pasti aya nu reuneuh bahasanya ya. Hamil, tapi nggak ada suaminya. Cek ayam, ini lagi tasbih aku. Dituduh terus punten kalau pagi-pagi kayak tadi ya. Itu kan fitnah tuh. Kalau ayam kongkorongo gerak dulu sayapnya atau bunyi dulu? Nah, yang punya ayam tahu tuh. Yang punya ayam tahu, gerak dulu baru bunyi. Dan geraknya itu salat, bunyinya adalah tasbih. Semua yang di langit, di bumi semuanya tasbih. Bangkong disada. Nah, lagu rame. Oh, rame gitu kan. Terus misalnya apa lagi teman-teman? Ajag, apa ajag gitu? Serigala. Wow, wah, jurig ya. Cetas kertas B. Itu kan luar biasa teman-teman. Ini ayatnya. Ya, makanya punter An-Nur apa artinya An-Nur? Biar saya dengan teman-teman tuh terang. Jangan digelap terus. Yang gelap itu kayak gitu, toke dihitung. Cung yang pernah ngitung toke disada. Toke satu. Atau disebutkan naon gitunya, mamah bapak naon gitu, Rizki gitu naon gitu. Ya Allah cek toke aku teh lagi tasbih disada. Kamu lain ngiringan tasbih gitu. Oh, udah banyak lah ya. Dan inilah yang Allah sampaikan, Allah yang menidurkan kalian di waktu malam. Jadi kenapa tidur malam? Udah tidur biar nggak syirik dah. Tapi beda kan kalau malamnya subuh? Kalau udah masuk subuh rasanya udah beda lagi. Tapi kalau udah malam dah, udah mau masuk jam 10, jam 11 udah lain tuh. Makanya suruh tidur. Karena kesirikan banyak banget. Apalagi orang Indonesia teman-teman. Simpul. Udah pada nonton belum yang kemarin tuh? Siksa neraka jahanam. Belum? Bagus memang teman-teman tontonannya Quran ya.
Ini nggak nonton bioskop bagus ya. Air mata di ujung sajadah udah lewat. Jadi pada nangis pas nontonnya, terus pas sujud di sajadah nggak pernah nangis, nggak ngaruh gitu. Terus gampang cuan dari pertama nonton, senyum, ketawa terus. Di kehidupan nyata, teboga duit curi, nggak sinkron gitu. Terus nanti nonton lagi, apa lagi? Banyak. Apa lagi? Apa lagi itu? Apalagi itu, mohon maaf nih teman-teman ya, bahwa ada bagian yang kita itu kayak pengajian begini gitu susah taubat, tetapi nonton siksa neraka jahanam pun anak alhamdulillah subuhnya jadi rajin, setelah nonton siksa neraka jahanam jadi asak ulah pengajian tuh, dijelasin di Quran tentang neraka jahanam, inna jahannama kanat irsoda, dia dibahas neraka jahanam tuh kayak gimana, pulang gitu lagi. Nonton siksa neraka jahanam di bioskop 45.000, keluar dari situ bencong tobat. Karena memang bencong nggak ikut kajian masalahnya. Makanya hidayah bisa Allah datangkan dari mana saja kan. Makanya kenapa kita nggak boleh merasa paling benar kan gitu ya. Bisa jadi dia lebih awal dapat hidayahnya. Tuh teman-teman baca inna jahannama kanat mirsada udah berkali-kali. Tapi nggak jadi hidayah, kita nggak pernah tahu itu gitu. Dan pun teman-teman, tadi pagi subuh saya kajian. Pas kajian itu ada ibu-ibu ngobrol. Ustadz, ibu saya tuh dulu kalau saya nggak baik sama ibu saya nggak pernah ngomong macam-macam, cuman satu ngomongnya. Apa bu? Allahu yahdik. Allahu yahdik, cuman gitu. Jadi kalau disuruh, nah sasapu ya, nggak mau, mama nyuruh aku aja, aja yang disuruhnya ngelawan. Maka ibunya cuma ngomong, Allahu yahdik, cuma gitu. Apa artinya Allah yahdik, memberikan hidayah kepadamu. Kalau bahasa kita, semoga engkau mendapatkan hidayah. Tapi keren nih ibunya. Daripada marah-marah, mending ngomong gitu, Allahu yahdik gitu. Nah, guru kan gitu bagus ya, kalau misalnya tuh ada anak telat datangnya, Masya Allah, nah Allahu yahdik, keren. Misalnya tidur aja di sekolah itu tidur gitu, dibangunin, nak bangun nak, bukan waktunya tidur, waktunya belajar ya. Kemudian nanti habis itu Allahu yahdik gitu. Sok teman-teman coba kayak gitu ngobrolnya ya. Pokoknya gini, kalau dihina jangan diem, balas, itu aturannya. Ini bulan apa? Di Rajab itu ada kalimat ini, surat At-Taubah ayat 36, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Serang mereka kalau mereka menyerang. Jadi kalau mereka menghina di bulan Rajab, balas gitu. Mereka ngebully, balas gitu. Siap? Siap nih. Ilmu baru nih. Siap nih. Pokoknya kalau dia bully, siap balas. Dia nyakitin, balas gitu. Pokoknya diserang, serang balik gitu. Siap? Ayo siap ya. Itu At-Taubah 36 ya, simpan dulu, skip. Kemudian pindah ke surat Fussilat ayat 34, sok teman-teman. Ini keren nih, Fussilat 34. Ini mah wajib statusnya teh. Oleh pengajian. Nah, Fussilat ayat 34. Sok terjemahnya dong, terjemahnya aja. Tidaklah bersama kebaikan dengan kejahatan, kalaulah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta harta menjadi seperti teman yang sangat setia. Silahkan amalkan ayat ini. Pokoknya kalau dihina, balas dengan yang lebih baik. Dia menghina, hei jelek, masya Allah, alhamdulillah cantik, mau apa? Siang ini aku jajanin. Lebih baik kan? Belajar gitulah. Gaskan ayat ya, ayat sampai ayat. Pokoknya orang lain nggak senyum, kita teboga ka era orang banget mana senyum kan baik. Terus kita datengin senyum, terus kira-kira mau minum apa, tawarin minum. Kalau ini dipakai, ini mirip Rasulullah. Masih ingat Rasul diludahi dibalas kan? Ternyata Nabi langsung membalasnya. Sakit dibalas dong, datengin, kasih hadiah. Keren banget. Besok lagi ngeludahin lagi kalau di kita. Kenapa? Enak nyiduhan saya mah diberi hadiah. Itu besoknya gitu deh. Dasar orang kita kan banyaknya nggak tahu malu kan?
Kalau Nabi itu Masya Allah jadi masuk Islam tuh. Yuk bismillah teman-teman. Mudah-mudahan Allah berkahi ini. Pelan pasti berubah. Kayak kampanye ini. Jadi pokoknya teman-teman harus membalas dengan lebih baik lagi. Bisa ngasih contoh nggak? Balas yang lebih baik kayak gimana? Iya tuh maksudnya apa? Misalnya balas sesuatu yang buruk dengan yang baik gitu, yang lebih baik. Jadi di ayat ini mah bukan membalas dengan yang baik, tapi dengan yang lebih baik. Dan ini konsep kata Allah, kalau engkau bisa membalas seseorang yang buruk dengan yang lebih baik, maka akan apa? Akan menjadi teman setia. Tuh. Apalagi kalau itu orang tua atau anak atau suami atau istri. Apa contohnya? Oh, misalnya ketika tadi kata Ustaz dihina gitu. Dihina, terus misalnya saling sama tetangga gitu, saling hina gitu. Jadi kita untuk memperbaiki hubungannya dengan memberikan makanan gitu. Wih mantap. Besok ngehina lagi. Lumayan libras nggak ada nih. Oh besok hina lagi. Masya Allah. Selamat ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan ini bagian yang paling penting nih. Rajab itu mulia. Nah, dan semua kebaikan dilipat gandakan. Lanjut belum selesai ayatnya. Balik lagi Al-An'am 60. Sudah cukup ya. Tidur, selamat tidur habis ini. Jangan lupa wudu, berdoa ya. Kita lanjut. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Allah tahu apa yang kalian lakukan di siang hari. Teman-teman punten. Ari melakukan, mengerjakan, bahasa Arabnya apa? Fa'ala ya. Amila ya, bisa amal, bisa fi'al ya. Kalau fa'al kan kerja, kalau amal itu lebih ke amal soleh. Teman-teman lihat, kenapa di sini nggak ada amal, nggak ada fa'al di kalimat ini? Wa ya'lamu ma jarahtum, bukan fa'altum, bukan amiltum, bukan, tapi jarahtum. Pernah dengar jarah? Itu zar, ini jarahun. Kalau jarahun itu luka. Jadi lihat teman-teman, ini kerennya Allah tuh ngasih tahu sama yang kerja. Dan Allah tahu kalian itu bekerja di siang hari. Tapi kalimat kerjanya bukan amal, bukan fa'al, jarah. Jarah itu luka. Artinya teman-teman, saking maksimalnya orang bekerja, itu udah nggak ngerasain keluarnya darah, luka. Itulah konsep kerja. Karena ternyata kerja itu jihad di jalan Allah. Kalau ini pengajian jihad nggak? Bukan karena ngaji poe ahad ya. Jihad nih. Jihad. Teman-teman, kalau ada orang pulang umroh atau haji dimintain apanya? Doa. Sudah biasa kayak gitu. Tapi kalau ada yang pengajian pulang kemudian diminta doa, pernah nggak? Kalau anak nih teman-teman sekolah terus pas pulang ibunya langsung, "Nak, doain bunda ya." Gitu. Pernah nggak teman-teman? Dimintain doa. Padahal orang yang mencari ilmu jihad bukan? Jihad. Maka orang yang jihad, orang umroh haji saat pulang kayaumi waladati ummu, seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, suci, maka mintalah doa kepadanya. Kan enggak jelek juga ya, enggak buruk gitu. Kalau tiba-tiba si orang tua saat anaknya pulang, udah pulang nak, doain bunda ya. Karena nih anak baru pulang mencari ilmu, udah jaminannya surga, dia jihad, keren banget. Nanti kayaknya pulang dari sini yang barengan nih sama suaminya gitu, sama anaknya pasti gitu. Cium, pulang sudah disambut, doain aku gitu. Gitu ya. Siap. Cukup, lanjut, jangan lama-lama di situ. Lanjut. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah apa di situ? Membangunkan. Punten teman-teman, ari bangun bahasa Arabnya apa? Yang paling gampang apa? Ya yuhal muzammil kum. Jadi bangun itu apa artinya? Bahasa Arabnya kum. Tapi kenapa di sini nggak ada kum? Ada, cuma usah di belakang. Itu makum. Ini makum. Iqomah, bangun. Koma itu bangun. Atau menggunakan kalimat bahasa Arab yang umum, istaiqodo itu bangun artinya. Tapi kenapa di sini nggak pakai itu? Sok tinggali. Ayatnya apa?
Yab'atsukum. Apa yab'ats? Ba'asa. Apa artinya ba'asa, teman-teman? Bangkit atau diutus. Ya, lihat teman-teman poinnya. Keren banget nih Allah. Allah tuh hebat banget. Allah tuh maha kuasa atas apapun. Suruh kita belajar dan mikir bahwa ternyata setiap hari kita dibangunkan itu cukup dua jadi fokus kita. Yang pertama, yab'ats itu diartikan bangkit. Yang kedua, yab'ats itu diartikan diutus. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Lihat, teman-teman itu, kenapa Allah menggunakan kalimat ini? Biar setiap bangun akhlaknya lebih baik. Biar yang kemarin terpuruk harus bangkit. Coba napas semuanya, 1, 2, 3. Ya, udah. Keluarin aja, kan saya nggak nyuruh narik doang ya. Nafas, silakan teman-teman. Nafas. Pertanyaannya, kenapa habis napas itu harus tarik keluar gitu? Kenapa harus tarik keluar gitu? Baru juga ditarik dikeluarin lagi gitu. Kenapa? Kalau enggak meninggal. Pertukaran gitu ya, sirkulasinya gitu memang ya. Itu kalau dari ilmunya. Tapi kalau dari iman teman-teman lihat. Kenapa yang baru disedot barusan sama teman-teman dihirup harus dikeluarin lagi? Biar saya dengan teman-teman sadar. Boro-boro yang lebih gede daripada nafas. Nafas aja bukan milik kita. Baru ditarik, keluarin lagi. Biar sadar, tidak ada yang jadi milik kita. Ini balaga ya. Ada yang minta sodako, nggak ngasih. Apa gitu? Tolongin aku dong, nggak ngasih pertolongan. Padahal nafas aja milik siapa? Tuh, pernah rame tuh di 2 bulan ke belakang tuh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar, yang di langit yang di bumi milik Allah. Kalau di antara langit dan bumi milik Israel. Turun hujan, orang Palestina nggak boleh nandean cai hujan karena itu milik Israel tuh. Jadi milik Israel. Padahal di surat Toha ayat 6 ya sudah pada paham. Lahu ma fis samawati wa fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Bahwa ternyata tidak ada yang di langit di bumi, di bawah langit bumi, di antara langit dan bumi dan di bawah tanah kecuali semuanya milik Allah. Baik teman-teman. Ini poinnya. Kenapa bangun di siang itu? Di hari ini kita bangun lagi hanya ada 2 poinnya. 1, perbaiki akhlak. 2, bangkit dari keterpurukan. Jangan sama aja. Kemarin nggak paham, sekarang masih nggak paham. Kemarin nggak sadar, sekarang masih nggak sadar. Kemarin nggak sabar, sekarang masih nggak sabar. Bangkit, lebih sabar lagi. Bisa dipahami? Kemarin bangun biasa aja, sekarang bangun sudah harus baru. Caranya harus berdoa, duduk, baca ayat, udah mulai baru. Pokoknya perbaiki akhlak kita. Karena yang hilang di negeri kita itu akhlak. Pernah ke Jepang teman-teman? Bismillah ya. Karena teman-teman dari SMA 1 banyak yang ke Jepang. Bukan hanya SMA 1. Ini saya cerita. Saya umroh, tiba-tiba ketemu orang Banjar. Di mana? Di Mekah. Saya tanya dari mana? Saya dari Dammam. Tahu Dammam? Salah satu distrik di Arab yang kaya banget. Saya nanya, kenapa di sini? Saya mau haji. Lah, kok pindah ke Dammam biar cepat tahun ini haji? Dan alhamdulillah sudah melaksanakan haji dengan keluarganya. Semua keluarganya dibawa ke sana. Jadi pindah ke sana niatnya untuk haji, padahal bukan jalur haji. Jalurnya adalah beasiswa S2. S2-nya di sana, semua keluarganya dibawa ke sana, padahal sudah punya pekerjaan di sini di Indonesia. Sudah punya rumah, rumahnya di sini dikasihkan ke orang lain, silahkan tepanti. Kemudian dia berangkat ke sana. Nanti insya Allah teman-teman ya, saya sering bertemu gitu, padahal jauh, ketemunya dengan orang Banjar juga. Di lift dari lantai berapa saya lupa lagi, terus pas turun tiba-tiba buka lift di tengah jalan, lantai 13 kalau nggak salah. Karena kalau di Mekah itu teman-teman 13 masih ada. Lantai 4 juga masih ada. 3 ya? Yang nggak ada 4 ya? Di sana masuk komplit. 1, 2, 3, 4 ada semua teman-teman. Di Indonesia mah 4 hilang, 13 hilang. Pokoknya banyak yang hilang. Nah pas saya turun tiba-tiba di lantai 13 buka tuh. Pas buka tiba-tiba, iya mah orang Banjar cina. Jadi si bapak itu jual nunjuk sama orang Banjar. Bapak nah apal, abita apal kah bapak? Bisa gitu teman-teman. Jadi Allah pertemukan gitu. Nah di Jepang itu teman-teman, Jepang. Itu kalau ada zebra cross, mobil melambat.
Kalau di sini, oh gaskeun. Ya gaskeun. Padahal udah ada tulisan yang merah itu, zona selamat sekolah gitu. Gaskeun. Di sana itu kalau ada zebra cross mobil melambat. Kemudian apalagi sudah kelihatan anak-anak menyeberang, itu pasti melambat. Dan itu anak-anak SD. Lewatlah mereka menyeberang, mobil berhenti. Sudah nyebrang, tiba-tiba semua anak-anak SD itu serempak langsung nunduk. Arigatou gozaimasu. Dan inilah yang hilang di negeri kita. Kalau lewat ya. Dulu kita pas kecil ngiri ngalangkung. Ieu teh jalan umum. Pakai izin lah, punten ngiri ngalangkung. Kan anu julid mah tinggal liwat. Mana kudu baca. Dulu itu Pak, kita itu kalau lewat ya Allah ada lewat tetangga itu, punten Pak, gitu ya, permisi Bu, gitu kan. Sekarang udah mulai nggak ada tuh, boro-boro permisi lewat gitu. Insya Allah, punten ngiri ngalangkung. Itu sampai ditanya, terus di mana adek? Terus di balong ngalah lauk teteh bade lauk nak. Ngobrol, pan rewas teteh bade rewas. Itu lauknya saut tuh bade deh. Tapi itulah yang terjadi teman-teman, dan sekarang ini begitu mulai nggak ada. Allah, dan kenapa sih setiap sekolah semuanya karakter gitu kan? Karena yang hilang di muka bumi kita itu gitu. Mudah-mudahan lah ya, kita makan tertib ya. Segalanya juga tertib, biar hari ini Allah bangkitkan, yuk bangkit yuk. Kenapa sih masih hidup? Karena jatah rizki masih dijamin. Yang kedua, bahwa ternyata ada dosa yang belum kita tobati. Bismillah nih kesempatannya. Liuk do ajalu musamma. Nanti kita akan meninggal pada waktunya, dan kita nggak pernah tahu di mana. Kemarin ada ibu-ibu ya hari Jumat ngirimin ini makanan Jumat gitu ya, yang buat makan Jumat tuh ya, habis Jumatan kan kasih makanan gitu ya. Iya, Jumat berkah. Motornya tuh nggak dimatiin, tetap nyala. Si ibu turun nyimpen makanan, selesai dibagiin balik lagi kan. Si ibu lupa motornya nyala, ditarik lah, akhirnya keseret kan, meninggal. Sebegitu mudahnya Allah kemudian menjemput nyawa seseorang kan gitu. Niat baik dalam kebaikan, dan bagi Allah lebih mudah dari itu pun bisa. Nah, biar kita siap-siap bahwa kita akan ada masanya gitu. Pokoknya yuk beramal soleh, bangkit lagi lebih baik, akhlak harus lebih baik lagi teman-teman. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Kenapa sih? Tsumma ilaihi marji'ukum, karena semuanya akan balik ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Punten, pernah ada nggak yang buang waktu innalillahi? Kita teh nggak sadar nih. Tiba-tiba buka handphone, main game aja gitu, nggak sadar. Kemudian tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah saya buang-buang waktu. Pernah gitu? Pernah. Bagus kalau pernah. Banyaknya enggak itu. Kalau kehilangan waktu gitu, jarang kita innalillahi ya. Padahal nikmat yang paling besar di muka bumi ini adalah waktu. Makanya kenapa Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Masa makanya teman-teman yang masih pada muda nih nggak boleh nunggu tua. Nanti aja aku mah solehahnya kalau sudah tua. Belum tentu sampai tua. Maka maksimalkan sekarang, karena semuanya akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikah setelah kembali? Belum. Summa yunabbi'ukum, semuanya akan dinabakan. Apa naba itu? Anaba? Berita. Akan diberitakan bima kuntum ta'malun, apa yang kalian lakukan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini nih teman-teman, karpet. Teman-teman bawa permen, kan bisa masuk ke bawah karpet. Ada tuh di beberapa masjid gitu. Makan permen, cangkangna ka handapeun karpet gitu. Terus ada tai cak-cak, daripada bawa tisu buang, mendingan pindah tempat. Keun sugan mereka diukan ke batur. Ya Allah, padahal kan bawa gitu, buang gitu. Tapi yang begitu-gitu tuh berat teman-teman ya, kalau gak dasarnya iman loh. Makanya berbahagialah teman-teman Allah hadirkan di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan. Baik, gak boleh lama-lama ini, kasihan ya, karena besok hari Senin. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Kita tanya jawab dulu deh ya, sebelum nanti saya pamitan. Jadi
1 bulan itu nanti ada 4 pelajaran yang kita pelajari, ada usul fikih, ada fikih dan kaidah fatwa. Satu lagi adalah Alfiyah Imam Malik. Cuma 4 pelajarannya. Sebenarnya teman-teman ada 2 program. Program guru dan program siswa. Kalau yang program siswa itu untuk belajar bahasa di sana. Sama 1 bulan. Tapi kalau untuk yang guru itu 1 bulannya untuk belajar yang tadi 4. Nah, mudah-mudahan nanti lain waktu teman-teman nanti dapat kabar lagi tahun depan. Dan dibatasinya usianya 50 tahun. Kita mau ngambil yang mana nih gitu. Ada 2 lagi. Mesir dan Jerman. Kenapa nggak ke Jerman? Nggak bisa bahasa Inggrisnya. Harusnya antum. Insya Allah nanti ya. Satu bulan doang. Sekarang Jerman itu lagi banyak ini teman-teman. Lagi banyak program dengan Indonesia. Guru ngaji, sok teman-teman siapin. Asal bisa bahasa Inggris, nanti bisa rolling dengan Jerman. Ya. Nah, kalau yang masih kesiangan subuh, pindah ke Turki gitu ya. Iya, kemarin kita di Turki subuhnya 6.20 teman-teman. Regreg, jadi mau keberangan di dia, ini tuh mau keberangan. Jadi di sana subuhnya jam 6.20. Ibu-ibu udah pada nanya, jam 4 udah nanya, Ustaz subuh jam berapa? Jam 6 bu, makanya cina berang-berang ting. Jam 5 nanya lagi, Ustaz ini udah subuh belum ibu? Jam 6.20, cina Ustaz mah nggak bohong. Nggak percaya sih ibu. Akhirnya jam 6 itu ibu-ibu pada sholat tuh. Terus kan habis sholat udah waktunya makan, jam 6 itu udah sarapan. Akhirnya habis sholat mereka sarapan. Pas sarapan jam 6.20, Allahu Akbar adzan di masjid. Ustaz dari eta ada naon subuh abi maatos acan tadi mah tahajud. Jadi ini solusi teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh kesiangan terus subuh nih, tahajudnya susah, saya yakini SMP-nya pindah SMA ke Turki atau kuliahnya di Turki. Banyak tuh. Dan kemarin itu kita silaturahim ke kampus-kampus, ternyata di Turki yang jurusan agama cuma 2 orang se-Indonesia. 2. Jadi kesana tuh banyaknya sejarah gitu. Oh ya teman-teman, Turki mah banyak. Kalau nggak Turki itu yang itu ya Pangandaran. Itu kan turunan kidul juga. Lumayan lah. Asal jangan ke Dubai lah teman-teman. Kalau Dubai repot. Teman-teman kalau ke Dubai repot. Subuh bakal kesiangan. Kucingnya jadi harimau. Udah susah di situ ya. Udah mainannya udah bukan kucing. Harimau, mantap. Jinak sih, cuman kan harimau. Terus kalau di sana lihat mobil Ferrari kan di kita keren ya? Enggak, itu harus lihat nomornya dulu, baru keren. Kalau angkanya cuma 1 keren, Sultan. Kalau angkanya 6, 6, 6, 6, 5 gitu, pokoknya ada 4 ya, B aja. Iya, di kita mah yang penting punya Ferrari, baru keren kan? Di sana mah enggak, harus ngitung dulu, lihat, oh 1. Jadi memang ada pertanyaan? Jadi memang begitulah teman-teman. Pokoknya perintahnya dari Allah, jalan-jalan. Jangan diam aja. Ya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Kemarin siapa yang pakai sepeda lagi? Baru lagi Indonesia itu pakai sepeda lagi. Banyak sekali teman-teman. Masa teman-teman gak mau nyoba? Pakai sepeda ke Mekah, umroh, haji. Yang terbaru ini 3 bulan. Dulu Mang Arif 8 bulan. Barangkali ini yang dari Banjar bisa 2 bulan. Coba. Beneran. Itu mereka pakai sepeda keren banget ya. Bener keren. Pakai sepeda. Jadi mereka disambut, langsung masuk ke istana, disambut oleh kedutaan Saudi, kedutaan Indonesia, kemudian nanti diantar ke Saudi, biasanya dapat bonus haji. Iyalah, jalan, sepeda. Ya teman-teman, gaskan. Kalau nggak begitu, bayar yang 700 juta. Berangkatnya tahun depan, atau 500 juta, berangkatnya tahun depan, atau paling rendah 250 juta, berangkatnya tahun depan. Siap? Ya siap ya Allah, mumpung di masjid, doanya diijabah sama Allah insya Allah. Ya. Baik teman-teman, itu Al-An'am 60 ya. Jadi wafat besar, wafat kecil. Mudah-mudahan bagaimanapun wafat kita, asal husnul khotimah. Barangkali ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, bismillah, ulang. Ada, silakan. Pertanyaannya yaitu apakah ada kaitannya kalau misalkan kita tidak
bisa, bahkan sulit untuk bangun malam karena kemaksiatan ini. Iya. Susah banget bangun teh. Karena nggak dibangunin sama Allah gitu. Sebenarnya Allah udah ngasih isyarat, udah kehampangan, udah kencing, tidur lagi. Itu isyaratnya udah luas banget, udah terang banget. Yang paling heboh itu gempa. Udah gempa. Searching di mana? Upload status, tidur lagi, suka naik tahajud. Terus pas bangun dilihat siapa yang pertama lihat statusnya, kayak jadi juara gitu update status pertama. Allahu Akbar. Apakah ada kaitannya? Ada, teman-teman. Imam Hasan Al-Basri itu saat ada seorang pemuda lah kayak teman-teman datang ke Imam Hasan Al-Basri terus minta nasihat. Imam, saya kok banyak maksiat tapi nggak disiksa sama Allah ya? Gitu. Teman-teman pernah galau gitu, banyak dosa tapi nggak disiksa gitu? Ah, begitu tuh datang ke Imam Hasan Al-Basri. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri apa? Nah, kamu benar maksiat. Iya, saya maksiat tapi kenapa nggak disiksa ya sama Allah? Nanyalah Imam Hasan Al-Basri, tadi tahajud enggak? Enggak. Itulah siksaan paling berat dari Allah untukmu. Kita kan nggak pernah nganggap itu siksaan. Biasa aja. Padahal saat Allah tidak bangunkan, kayak teman-teman punya orang tua tapi nggak memperhatikan gitu. Orang lain dibangunin, teman-teman dilewat. Terus semua orang tuh dibangunin, teman-teman suruh sholat ya. Ini dilewat kita. Padahal di tempat itu, di waktu itu ada 3. Kalau berdoa dikabul, kalau meminta dikasih, kalau istighfar diampuni. Nah, orang yang tidur berarti tidak mendapatkan yang 3 gitu. Ada kaitannya? Ada. Tapi kemungkinannya bukan hanya maksiat, lelah. Makanya jangan terlalu lelah di siang harinya. Bisa jadi itu. Makanya kenapa harus bersandarnya sama Allah? Bisa jadi mungkin tidurnya tidak sesuai syariat. Ketiduran. Nonton TV, TV nonton kita. Ya kita dulunya nonton TV biar ngantuk ya, udah ngantuk tidur, TV nonton kita. Gimana kita mau bangun kan? Makanya tertib udah air wudhu. Udah paling bagus itu. Gitu. Ada lagi? Cukup ya? Bagus nih teman-teman. Kalau pengajian udah mikirin rumah bagus. Iya, berarti khusyuk pengajiannya. Ah, terus ada godaan tuh, rumah. Ah, itu bagus tuh. Berarti khusyuk pengajiannya. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Doakan saya dengan 26 orang nanti. Semuanya 26 orang dari Indonesia untuk belajar di sana. Musimnya dingin 10 sampai 19 derajat Celcius. Saling mendoakan, mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan. Saya juga begitu. Nanti mudah-mudahan saya bawa ilmunya ke sini untuk juga ngasih jalan buat teman-teman yang mau ke sana. Doakan juga kita ada rencana untuk ke Gaza Selatan yang sekarang jadi pengungsian. Kalau misalnya nanti tidak ada penyerangan, kita akan coba masuk. Tapi melihat sekarang pengungsi malah menjadi semakin banyak. Dan pesan terakhir dari kami, teman-teman kita semuanya diingatkan untuk tetap stay with Palestine, tetap upload tentang Palestine, dan mohon maaf boykot belum berhenti. Ini beberapa udah balik lagi ke sana. Kecuali di Arab, kayaknya udah jadi syar'i gitu. Di Arab itu Starbucks nggak bisa dihentikan. Keluar dari situ sudah ada dan nggak boykot. Ya, jadi nanti diuji banget tuh teman-teman sholat di Madinah, keluar dari situ udah ada Starbucks, McD, KFC. Mau milih mana? Ini kan di Arab tanah suci, berarti Starbucks, KFC, McD-nya juga suci. Ya nggak ngaruh lah ya, sama aja gitu. Maka terus saya jajannya apa dong? Kopi-kopi biasa aja, street food ada. Jadi teman-teman siapkan kalau umroh sekarang itu bener-bener wisata. Udah ada sepeda, jadi bisa keliling naik sepeda di Madinah itu. Nanti 2025 teman-teman sudah bertemu dengan waterboom insya Allah. Kalau nggak 25 itu 2035 ada waterboom. Jadi nanti kalau gerah banget ya, mau jahit dulu, wih waterboom dulu. Itu teman-teman. Jadi ujian banget ya. Karena mangga Bu. Iya. Pesawat. Iya. Iya. Iya.
Jadi tadinya hanya satu jalur yang dibolehkan. Tapi sebenarnya sekarang Madinah pun menjadi bagian dari destinasi itu. Jadi kalau kita tujuannya ke Madinah dan tidak lewat Qarnul Manazil dan Yalamlam, itu mesti tidak akan mikot di pesawat. Tapi kalau turun ke Jeddah, itu mesti melewati Yalamlam atau Qarnul Manazil, berarti lewat tempat mikot. Maka kalau sudah lewat tempat mikot, kemungkinannya dua. Satu, ihlal ihram di pesawat, yang kedua ihlal ihram di Jeddah. Karena MUI sudah memutuskan di Jeddah sudah boleh jadi tempat mikot. Nah, sekarang saya ngambil misalnya dari Ustadz Khalid Basalamah, beliau menyampaikan ke Madinah pun sekarang dibolehkan. Maka kalau dari Madinah berarti di tempatnya di Bir Ali atau di Jironah nanti. Nah itu. Jadi dua konsep itu sekarang boleh. Kalau dulu hanya satu, harus satu gitu. Nah, sekarang enggak. Tapi kalau misalnya mau konsisten terus di situ, sebenarnya gini Bu, kalau yang lewat Makkah dulu enaknya bagi yang haid. Jadi kalau yang perempuan kan suka ada haid tuh, kalau ke Makkah dulu selesai ibadah udah selesai. Kalaupun besoknya haid kan udah selesai umrohnya. Kalau ke Madinah dulu kan belum tuh umrohnya. Bisa jadi nanti pas mau umroh haid. Hampir di dua terakhir inilah saya ngambil itu gitu, pas mau berangkat haid, posisinya di Madinah, berarti di Mekah dia nggak ikut umroh. Kalau dan ke Mekah dulu, kalau ke Mekah dulu kan umroh dulu, habis itu udah enak gitu, lebih enak. Nah itu memang plus minus. Kalau ke Mekah dulu capek, kalau ke Madinah dulu ada rehat dulu. Tapi dah anggar ibu-ibu mah nggak bisa rehat, balanja we anggar. Ya. Iya nggak bisa itu. Abi mah Ustaz mau balanja, pada balanja di Mekah ditinggal di teh Madinah balanja. Terus nanti tadi Mekah, atau Sina Ustaz mau dari balanja, nanti lungsur di Jeddah balanja deh. Ya emang udah, pokoknya ibu-ibu mah tukang balanja. Gitu ya. Itu Ibu. Makanya ada beberapa sekarang yang membuka itu. Kalau Indonesia paling banyak ke Madinah dulu. Iya. Oh iya. Ya. Iya. Jadi gini Bu, kalau umroh itu sebenarnya cuma satu kali. Tapi nanti ada beberapa travel yang memberikan kesempatan untuk melakukan umroh berikutnya. Nah, biasanya umroh berikutnya itu dipakai untuk badal. Karena kita tidak menggunakan badal, mereka menggunakan badal gitu. Nah itu nanti keluar dari Mekah dan nanti yang terdekat. Itu biasanya yang dipakai oleh Aisyah waktu itu. Jadi dulu teh kasusnya Aisyah. Aisyah teh datang ke Mekah dengan Nabi haid. Maka ditunggu sampai selesai. Nah nanti udah selesai diantar ke tempat yang dekat dari Mekah. Nah nanti begitu sampai 2 kali 3 kali kalau umroh lagi. Hemat saya yang wajib itu hanya melakukan 1 kali, sisanya tawaf. Mohon gitu. Yang sesuai sunnah itu cuma 1 kali. Nah, sisanya tawaf. Sisanya kalau mau ngambil sejarah aja di mana tempat Nabi dilahirkan, kemudian nanti di mana tempat pertama wahyu turun, udah ke sana gitu. Yang sekarang mah bisa nyari tempat yang hijau-hijau Bu. Tidak nama tiasa mapah ke tempat nu hijau. Mana nu hijau di Mekah gitu. Ada rumput. Ya, dan itu ciri kiamat, sudah 45%. Ya, kapan lagi kita berfoto dengan ciri kiamat? Iya gitu Bu, rumput gitu. Allahu Akbar. Memang sekarang banyak jalan dan banyak sekali yang harus dilurusin Bu. Maksudnya lurusin gini. Ini orang kalau sekarang umroh nggak tahu sejarah, itu pasti kayak piknik Bu. Datang ke situ naik bis, masuk hotel, hotelnya keren-keren, terus turun, gitu aja ke masjid, balik lagi nggak menemukan padang pasir. Apalagi naik kereta. Karena biasanya pakai bis 6 jam, sekarang pakai kereta 2 jam. Udah nggak bisa kita itu santai, nggak. Udah harus tahu sejarahnya dulu. Biar ngebayangin dulu tuh Nabi padang pasir. Sekarang nggak ada padang pasirnya. Di situ ya, di sekitaran Masjidil Haram. Dulu panas dan sekarang Ibu nggak akan nemuin panas kecuali di luar. Dingin semuanya.
Itu kok kuatannya tawaf siang-siang, soalnya bawahnya dingin teman-teman. Jadi panasnya itu cuman kena sengatan aja, dan itu nggak akan jadi panas karena muter. Dan temboknya itu spesial, nggak panas. Kecuali tembok Madinah kalau diinjek panas, karena nggak dipakai tawaf. Nah kalau di Mekah begitu. Wilujeng ya, mudah-mudahan segera gaskeun. Ada lagi? Cukup ya? Udah di rumah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.